Dimas adalah seorang kepala keluarga yang memiliki istri dan dua anak kecil yang sangat ia cintai. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang kayu di sebuah bengkel milik teman lamanya. Kehidupan Dimas sederhana, namun ia merasa bahagia dan puas dengan apa yang dimilikinya. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi masalah bagi Dimas, amarah. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan perasaan frustrasi dan kemarahan. Ayahnya seringkali marah tanpa alasan yang jelas, dan Dimas terbiasa melihat pertengkaran dan kemarahan sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Walau ia tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, terkadang amarah itu datang begitu saja, tanpa bisa ia kendalikan. Satu malam, setelah pulang kerja, Dimas tiba di rumah dan menemukan bahwa anaknya yang kecil, Raka, telah merusak salah satu furnitur yang baru saja ia buat dengan susah payah. Dimas merasa darahnya mendidih. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri Raka dan menghardiknya dengan suara keras, "Kenapa kamu tidak hati-hati? Kamu tahu betapa kerasnya ayah bekerja untuk mendapatkan uang dan membuat furnitur itu? Kenapa kamu tidak bisa menjaga barang-barang ini dengan baik?" Bentak Dimas dengan amarah yang membara. Raka yang ketakutan hanya bisa menundukkan kepala dan menangis. Istrinya, Maya, yang mendengar suara bentakan itu, segera keluar dari dapur dengan wajah cemas. "Dimas, kenapa kamu harus marah seperti itu? Raka hanya anak kecil, dia tidak sengaja," kata Maya dengan suara lembut namun penuh rasa khawatir. Tapi Dimas tidak bisa mendengar penjelasan istrinya. Matanya yang dipenuhi amarah hanya tertuju pada furnitur yang rusak dan anaknya yang menangis ketakutan. Ia terus menyalahkan Raka tanpa memberi kesempatan untuk anaknya menjelaskan. Maya berusaha menenangkan Dimas, tetapi Dimas sudah terlalu lelah dan marah. Ia pergi meninggalkan rumah untuk berjalan-jalan sejenak, berharap bisa menenangkan dirinya. Namun, pikirannya dipenuhi oleh kemarahan dan penyesalan yang mulai merayapi dirinya. Dimas tahu bahwa ia sudah berlebihan. Ia tahu betul bahwa tidak seharusnya ia membentak anak kecilnya hanya karena sebuah kesalahan kecil yang tidak disengaja. Setelah beberapa jam, Dimas kembali ke rumah dengan hati yang berat. Ia merasa tidak tenang, dan saat memasuki rumah, ia melihat Raka masih terisak menangis di sudut ruangan. Maya duduk di sampingnya, memeluk anak itu dengan penuh kasih sayang. Dimas berdiri di pintu, menatap anak dan istrinya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Seharusnya ia bisa lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi seperti itu. Ia tidak pernah ingin menakut-nakuti anak-anaknya dengan kemarahannya. Dimas tahu, kemarahan hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Dengan langkah yang ragu, Dimas mendekati Raka yang masih menangis. Ia duduk di sampingnya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berbicara dengan suara yang lembut. "Raka, ayah minta maaf. Ayah tidak seharusnya marah seperti itu. Itu bukan kesalahan kamu. Ayah hanya terlalu marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Ayah sangat menyesal sudah membuat kamu takut," ucap Dimas dengan penuh penyesalan. Raka mengangkat wajahnya, masih dengan air mata yang mengalir, namun ia mengangguk kecil. "Ayah." "Raka gak sengaja," jawab Raka dengan suara pelan. Dimas mengelus kepala anaknya dengan lembut. "Ayah tahu sayang. Ayah tahu. Maafkan ayah." Maya yang sejak tadi mengamati, akhirnya berkata dengan bijaksana, "Dimas, marah itu wajar, tapi kita harus belajar untuk mengendalikannya. Jangan biarkan amarah menguasai dirimu, karena amarah hanya akan membawa penyesalan. Lihatlah, betapa Raka takut, betapa hatinya terluka." Dimas mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa Maya benar. Dalam hidupnya, ia sudah terlalu sering membiarkan amarah menguasai dirinya. Ia sadar, di balik setiap kemarahan, ada kerugian yang lebih besar. Bahkan orang yang paling ia cintai pun bisa terluka oleh kata-kata dan tindakannya yang tidak terkendali. Sejak saat itu, Dimas berjanji untuk lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Ia berusaha untuk lebih memahami perasaan orang lain, terutama keluarganya. Setiap kali amarah datang, Dimas berusaha menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak sebelum berbicara atau bertindak. Hari demi hari berlalu, dan meskipun terkadang amarah itu datang,
Dimas sudah lebih mampu mengendalikannya. Ia belajar untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan berbicara dengan penuh pengertian. Hubungannya dengan keluarganya pun semakin kuat, karena mereka mulai merasa dihargai dan dipahami. Dimas mulai menyadari bahwa segala yang ia lakukan saat amarah menguasai dirinya, bisa merusak hubungan dan kepercayaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Pada akhirnya, Dimas benar-benar memahami pesan yang paling berharga dalam hidupnya, jangan biarkan amarah menguasai dirimu, karena amarah hanya membawa penyesalan.